today. So I'm not alone. Mas I'm with Huri. a guest. Okay. Mr. Mas Huri. Mr. Mas Huri from Curriculum in MBS ya. Ya, betul. Okay, so our podcast today, the topic is about the environment issues. So it will come to our first question. Pertanyaan pertama kita is, what is like the environment issues today? Or lately maybe there's like apa sih permasalahan lingkungan yang ada di akhir-akhir ini? Oke, baik, terima kasih Bu Nabila. Jadi terkait dengan masalah lingkungan, sebenarnya saat ini banyak sekali, ya. Tapi yang paling sering dibahas dan itu menjadi isu global adalah tentang climate change atau perubahan iklim, ya. Yang mana itu banyak faktor. Tapi yang sering kali dan itu dekat dengan kita itu adalah terkait dengan masalah plastik, sampah plastik. Karena ini kan kadang-kadang ada di sekitar kita, sering kita interaksi, bahkan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kayak nggak bisa lepas gitu dari plastik. Tapi impact-nya, dampaknya terhadap lingkungan itu luar biasa. Itulah mungkin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan bahas tentang small matters gitu ya, hal-hal kecil itu sangat matters karena dari plastik itu yang sehari-hari kita mungkin anak-anak beli es, terus ibu belanja, jajanan, something like that, it will goes to climate change. Ya, betul. Kadang-kadang kita hanya belinya itu nggak seberapa, tapi itu nanti dampak dapat plastik yang kita tahu bahwa plastik itu kalau kita kaji diuraikannya itu ratusan tahun. Nah itu baru satu. Nah kalau misalnya kita itu sering setiap hari bahkan setiap jajan kita atau setiap makan kita atau kita minum kemudian menghasilkan plastik, nah itu berapa ratus tahun itu lingkungan akan mulai. Ya betul. Oke, mungkin kita juga bisa lihat di kondisi kota kita di Malang gitu ya. Iya. Kalau kita lihat di informasi itu bahwa kota Malang itu sendiri setiap harinya, perharinya nih ya, itu menghasilkan ratusan ton sampah. Nah, kalau kita pilih lagi, ratusan ton sampah itu perharinya itu antara 40 sampai 50% itu adalah berbahan plastik. Nah, coba bayangkan kalau misalnya 100 ton saja dan kemudian 40 sampai 50%-nya, berarti kira-kira 50 ton itu plastik. Itu satu hari. Kalau kemudian 1 minggu, berapa? Kira-kira 350. Ya, betul. Ya, mungkin bisa menggunung itu plastik itu, luar biasa. Makanya ini yang harus kita tekankan ya agar nanti generasi yang akan datang termasuk nanti yang akan berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari itu ya nanti bisa mengurangi lah. Ya syukur kalau kemudian bisa zero waste ya, sehingga tidak ada sampah yang dihasilkan, khususnya adalah masalah sampah plastik. Oke, mungkin bisa dimulai dengan bisa bilang reusable gitu ya. Ya betul. Kalau bisa ya tidak harus, kalau tidak bisa ditinggalkan ya setidaknya kita menggunakan plastik itu yang bisa digunakan berkali-kali. Ya, untuk mengurangi adanya perharinya 50 ton plastik itu. Tidak not single use. Yes, not only for single use. Oke, because of that, karena masalah plastik tersebut itu kan kelihatannya masalah kecil gitu ya Pak. So what is how does Eko MBS itu raise awareness kepada nantinya mungkin santriwati atau masyarakat tentang masalah sampah plastik ini? Oke, ya begini Bu Nabila, kita perlu sampaikan dulu kepada pemirsa nanti yang menonton ini bahwa Eko MBS ini bukan kemudian ujuk-ujuk lagi atau kemudian terbentuk. Sebenarnya kira-kira 3 tahun yang lalu itu ketika MTS Muhammadiyah 1 Malang atau Marsamutu ini masih menjadi karena menjadi bagian dari perguruan Muhammadiyah di Troglomas, ada SMK, ada Madrasah Aliyah, ada MTS sendiri, maka kemudian kita ingin berkolaborasi, apa sih yang akan kita kolaborasikan di dalam program kerjanya. Maka kemudian saya tawarkan bagaimana kalau kita angkat tentang isu lingkungan. Nah, sekali lagi karena kita itu ada 3 lembaga, kemudian kalau tidak satu frekuensi, chemistry-nya nggak dapet begitu maka ya bisa dijadikan, bisa dikatakan jalan di tempat. Nah, akhirnya nggak maksimal,
lalu kemudian ketika Mas Samuto itu berkeinginan untuk membuka Muhammadiyah Boarding School, sekolah Muhammadiyah berasrama, maka kemudian saya tawarkan lagi, gimana kalau kita angkat saja masalah lingkungan ini, sehingga namanya kemudian kita beri nama dengan Eko MBS. Jadi Eko itu kan sebenarnya merujuk kepada tentang ekologi, ya, dimana ekologi itu merupakan ilmu yang dalam hal kalau kita kaji kajiannya itu ya pasti terkait dengan lingkungan. Lingkungan. Tuh, di situ sejarahnya. Nah, berkaitan dengan bagaimana kemudian nanti siswa itu santriwatinya nanti itu setidaknya mempunyai awareness ya, mempunyai kesadaran bagaimana nanti terkait dengan masalah sampah plastik ini ya, maka tentu kita juga merancang yang namanya kurikulum, termasuk nanti bagaimana habituationnya atau pembiasaannya itu nanti ya dalam kesehariannya itu ya, maka mereka implementasikan begitu ya, implementasikan di dalam kehidupan sehari-harinya, yang menjaga kebersihan lingkungan ya, termasuk juga menjaga kebersihan diri sendiri juga. Oh, makanya ada Eco and Health ya, betul ya. Jadi gini, selama ini terkadang kalau misal melihat sekolah berasrama atau pesantren itu kadang orang itu stigmanya. Nah, stigmanya itu, image-nya itu adalah kalau tidak penyakitan. Nah, kalau bahasa orang Jawa itu kalau nggak penyakitan atau kalau tidak berpenyakit itu nggak mondok, belum mondok. Nah, begitu, maka kita coba hilangkan stigma itu bahwa mondok itu nggak harus berpenyakit, justru harus sehat. Ya, kenapa? Karena sekali lagi di dalam sekolah atau lembaga Islam, pendidikan Islam itu pasti yang dikaji itu adalah berkaitan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, termasuk juga di dalam hadis. Ya, salah satunya itu masalah lingkungan ada, masalah kebersihan, termasuk kesehatan ada. Nah, itulah ya. Maka kemudian kita integrasikan semuanya itu. Gitu. Jadi bisa dibilang start from us gitu ya. Ya, start from us, kemudian start right now. Oke, start from us and start right now. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Gitu. Kalau bukan saat ini, kapan lagi? Gitu ya. Itu pentingnya. Berarti what is maybe the impact? Apa yang diharapkan impact dari adanya Eko MBS itu untuk kedepannya? Ya. Baik. Jadi ya tentu harus ada impact. Impactnya itu adalah mungkin diawali dari diri sendiri tadi, ya. Mulai dari diri sendiri kita jaga kebersihan, kemudian jaga kesehatan. Harapannya nanti menular ke siapa? Nanti kan santriwati itu setelah walaupun ketika belajar mungkin suatu saat akan pulang ke rumah. Nah, harapannya itu nanti impactnya itu ke keluarga, kepada ayah bundanya, termasuk pada adik-adiknya atau saudara-saudaranya, lingkungan di mana tempat tinggalnya santriwati di rumah. Nah, harapannya nanti itu juga masyarakat luas. Nah, itu bagian dari ini. Tentu sekali lagi harus dari pembiasaan yang kemudian dilaksanakan di Eko MBS itu. Ya, karena begini Bu Nabila, kita percaya bahwa selama ini kan berbicara tentang pendidikan itu pasti kan yang disinggung adalah karakter. Padahal yang namanya karakter itu tidak bisa terbentuk instan, ya, tidak instan. Ya, pasti di situ ada proses. Makanya kita percaya sesuatu yang baik itu kalau kemudian sering dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi habit, kan begitu, ya. Kemudian dari habit itu, dari kebiasaan itu nanti, maka secara tidak langsung itu mengajarkan pada tubuh kita, pada diri kita itu secara directly, ya, secara langsung itu, maka kemudian automatically, ya. Jika secara otomatis kadang ketika melihat sampah nggak usah diperlu, mas, dok, ayo diambil, nggak usah. Aware-nya itu sudah muncul karena tadi dari sesuatu yang kemudian diulang-ulang, kemudian dibiasakan. Nah, harapannya dari situ terbentuk yang namanya karakter. Jadi karakter itu tidak kemudian dalam sekejap, ya berproses. Tapi ingat, proses selama berproses pun kalau kemudian tidak diimbangi dengan yang namanya pendampingan, kemudian evaluasi, terus diingatkan, ya,
maka dia juga tidak akan bisa proses itu berjalan dengan baik. Jadi harus disertai dengan yang namanya pendampingan, evaluasi, controlling. Nah itu penting gitu. Okay, because we talk about controllingnya, tentang evaluasinya, kan punya korelasi dengan program. Gitu. Yeah, so my next question is, maybe what are the schools programs yang help the students raise awareness-nya tentang lingkungan itu? Ya, baik. Jadi terkait dengan program yang jelas kita sekali lagi begini juga harus memahamkan bahwa bukan berarti Eko MBS ini ketika kita fokus kepada lingkungan, kita itu merupakan yang menjadi ciri khas dari sebuah lembaga pendidikan Islam itu kita tidak melupakan. Ya, misalnya kita juga mengkaji Al-Quran, ada takfir juga ada, bahkan santriwati juga dibekali dengan 2 bahasa atau bilingual, bahwa ada bahasa Inggris juga ada bahasa Arab di situ. Harapannya itu menjadi kesehariannya. Nah, sehingga mereka itu dalam beberapa kesempatan nantinya itu mereka akan speak up, mereka akan berbicara keluar bahwa apa yang mereka pelajari itu juga mereka bisa digunakan make campaign, ya, membuat kampanye pada mereka, pada sekitarnya, bahwa apa yang dilakukan itu ditularkan. Nah itu dengan komunikasi yang baik. Kemudian programnya yang bisa disebutkan adalah di samping kita bekali dengan bahasa untuk berkomunikasi, nah bagaimana mereka juga kita bekali dengan mereka itu percaya diri. Ya, confidence-nya kita ingatkan melalui yang namanya public speaking dan sebagainya itu. Nah, sedangkan yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan juga kesehatannya, ya tentu saja tadi itu ya. Setelah mereka kaji, mereka pelajari, nah mereka langsung terapkan. Ada pembiasaan kesehariannya yang itu berbasis lingkungan. Ya. Mungkin bisa dicontoh. Ya, misalnya ketika mereka itu makan, nah maka alat makan yang kita tekankan itu adalah alat makan yang itu tidak not single use tadi. Ya, tetapi mereka itu nanti jelas alat makan yang itu bisa digunakan berulang-ulang. Yang kedua, mereka setelah makan itu tentu juga harus menjaga kebersihannya alat makan itu secara mandiri, tidak kemudian seperti mungkin di rumah selama ini yang dilakukan oleh para santriwati, ya. Misalnya ketika habis makan, karena sudah ada ini dibiarkan, ya. Harus ada tanggung jawab mereka. Nah itu juga melatih kemandirian mereka agar terbiasa. Kemudian setelah itu nanti juga bagaimana mereka save energy, ya, bahwa misalnya ketika ada lampu yang ini kemudian masih terang padahal sudah cahaya yang cukup, maka itu dimatikan, termasuk air dan sebagainya. Jadi banyak hal sebenarnya. Nah, masalah kesehatan, nah kita ada program yang namanya nanti setiap harinya itu mengkonsumsi yang namanya minuman herbal. Sangat sehat. Iya. Dan minuman herbal itu pun harapannya nanti itu bisa kita hasilkan sendiri, baik dari bahan bakunya. Jadi nanti kita tanam tanaman herbal itu. Nah, dia tentu melibatkan santriwati nanti, ya. Kemudian setelah itu pengolahannya kita ajarkan nanti bagaimana cara mengolah bahan-bahan herbal tadi. Ya tentu yang itu sederhana dan itu nanti memenuhi standar nanti. Tentu kita akan mendatangkan ahli-ahlinya di bidang itu untuk memberikan edukasi kepada mereka. Kemudian di samping itu juga bagaimana mereka harapannya melatih entrepreneurnya. Nah, kewirausahaannya. Apa itu kewirausahaannya? Ya karena kita fokus masalah lingkungan dan kesehatan, harapannya tidak jauh-jauh beda dengan ini. Misalnya tadi mereka nanam tanaman herbal, lalu kemudian mereka olah untuk diri sendiri. Tetapi karena itu bawa impact yang luar biasa, kenapa nggak kemudian muncul ide bisnis? Muncul ide bisnis. Kenapa nggak kemudian saya kemas, saya buat olahan, kemudian saya packing atau saya kemas, lalu kita jual. Nah itu kan munculkan etika. Kemudian yang dipakai pun juga itu nanti ramah lingkungan. Kan biasanya sesuatu produk itu menghasilkan yang namanya sesuatu yang tidak dipakai, ya, sampah. Harapannya
apa yang dihasilkan itu nanti juga masih bisa digunakan untuk yang lain, apakah pupuk, apakah untuk makanan ternak, misalnya yang lain itu hasil pengolahan. Itulah yang kemudian kita sebut bagaimana entrepreneurnya atau perusahaannya itu juga berbasis lingkungan dan juga kesehatan tadi. Ya, termasuk juga nanti berkelanjutan. Nah, begitu ya. Jadi tidak lagi ya, disitulah. Ya, harapannya seperti itu. Jadi ini saya menarik sekali ya menurut saya. Jadi buat teman-teman yang sangat tertarik untuk apa ya, menjaga kesehatannya nanti pun menurut saya nggak hanya bisa dilakukan di sini ya. Ya, betul. Nanti untuk sudah lulus, sudah kembali ke tempat masing-masing itu masih bisa dilanjutkan. Ya, bisa dilanjutkan. Karena tadi sekali lagi kalau kita biasakan di Eko MBS itu, termasuk pola hidup sehatnya, termasuk nanti kita jaga pola makannya, bagaimana nanti yang mereka konsumsi juga itu. Nanti apakah ini misalnya jajanan-jajanan yang selama yang terkadang-kadang berpewarna, berpengaruh, ada terlalu banyak pedas, kemudian itu impactnya pada kesehatan mereka. Nah, itu coba kita kurangi. Ya kalau bisa kita edukasi kepada santriwati, ya kalau bisa dihindari, kan masih ada. Kita ajarkan mereka itu untuk mensyukuri makanan yang disediakan, agar tidak mencela makanan, ya bukan mencela mungkin, setidaknya itu mereka menerima makanan yang disuguhkan atau yang diberikan di Eko MBS, tentu yang harus kita perhatikan standar kesehatannya, dan agar mereka itu tidak menolak. Jadi apapun yang mereka dapatkan itu harapannya ya mereka terima, mereka syukuri. Wah, inilah mungkin yang terbaik. Tentu kita harus memperhatikan yang namanya konsep makanan halal dan thayyib tadi. Makanan halal dan baik. Baik bagi siapa? Baik bagi kesehatan kita, baik bagi tubuh kita. Kira-kira begitu mungkin. Sangat menarik ya yang program pelajaran tentang herbal. So my next question kan tadi sudah banyak sekali harapan dan yang apa yang dipersiapkan Eko MBS untuk santri kedepannya. Mungkin yang saya penasaran juga, what are the challenges? Mungkin ada ya tantangan-tantangan dalam mempersiapkan dan membangun hal besar ini. Ya, tantangan pasti ada. Ya, kita tahu kalau berbicara tantangan itu pasti bisa dari internal, bisa dari eksternal. Kalau dari internal dalam hal ini adalah ya bagaimana kita ingin merubah yang namanya mindset. Kita ingin merubah namanya mindset. Nah, mindset siapa? Mindset ya SDM yang ada di internal kita. Dalam hal ini adalah yang nanti akan menggawangi Eko MBS. Baik nanti itu mulai dari para muslimahnya, baik SDM yang mengurusi tentang asrama, termasuk masalah tentang makanan dan sebagainya itu, pokoknya yang saling terkait. Nah itu nanti kita akan kita akan merubah mindset mereka agar satu frekuensi tadi. Jadi kita edukasi pada mereka pentingnya yang namanya masalah lingkungan dan juga kesehatan itu, yang juga akan menjadi pembiasaan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begini Bu Nabila, tidak hanya nanti pembiasaan itu berlaku pada santriwati sebagai objek, tetapi semua yang ada di Eko MBS ini, baik para ustadz-ustadzanya, baik muslimahnya, yang mengurusi asrama, dan semuanya itu kita akan edukasi harus satu frekuensi semua. Untuk lingkungan dan kesehatan. Untuk masalah lingkungan dan kesehatan. Gitu. Nah, kalau itu berbicara internal, jadi kita harus tantangannya di situ. Mudah-mudahan kita berharap ya SDM yang ada di Eko MBS ini dari segi internal itu bisa nanti satu frekuensi tadi. Nah, yang kedua tentu di sini tantangan eksternal. Nah, apa tantangan eksternal? Kita tahu bahwa yang namanya santriwati, calon yang akan belajar, calon peserta didik yang akan atau calon santriwati yang akan masuk di Eko MBS, kita tahu kan latar belakangnya berbeda. Mungkin pola sebelumnya bagaimana. Nah, ini yang menjadi tantangan. Termasuk juga dari supporting orang tua. Oleh karena itu maka nantinya kita juga tidak hanya mengedukasi kepada santriwati, tetapi juga kepada orang tua dari santriwati. Kita akan edukasi juga bahwa di internal kita biar satu frekuensi, kemudian nanti dari santriwati kita juga ajak agar menjadi satu frekuensi dengan kita. Harapannya
orang tua dari santriwati juga kita ajak satu frekuensi juga, begitu. Sehingga kalau ini semuanya sama satu frekuensi, satu pemahaman, maka harapannya ini nanti dimanapun itu maka akan kelihatan, wah inilah karakter. Oh berarti ini hasil dari EKOMBS seperti ini, ya. Baik dari SDM yang ada di EKOMBS, baik itu santriwatinya, baik juga orang tuanya. Nah begitu, itu yang kita inginkan nanti ke depan. Mudah-mudahan sekali lagi, tapi saya yakin dan saya percaya kalau kita itu punya keinginan, punya rencana, dan kita itu implementasikan, kemudian kita kontrol, kita evaluasi, nah maka saya yakin itu pasti akan bisa tercapai, begitu ya. Jadi yang penting harus ada perencanaan, kemudian dilaksanakan, ada controlling, ada evaluasi. Nah 4 hal ini. Nah dengan seperti itu, saya yakin sekali lagi, seyakin-yakinnya bahwa target yang menjadi visi besar, mimpi besar dari EKOMBS itu bisa tercapai dengan baik. Tentu sekali lagi yang perlu diingat Bu Nabila, kita tidak melupakan yang namanya tadi ya, apakah itu tahfidz Quran, ya kemudian kita belajar ya namanya lemper satu itu biasanya belajar tentang mengkaji kitab, kita dokumentasikan ya, itu juga kita akan otomatis ada, ya otomatis ada. Tidak kemudian ketika berbicara oh EKOMBS itu apa yang diangkat utama, isu lingkungan kesehatan, kita melupakan yang lain, tidak. Ya bagi kami, ya bagi saya khususnya itu ya bisa dikatakan yang namanya ciri khas lembaga pendidikan Islam itu sudah pasti ada, harus ada. Ada minimum di sini. Iya bisa dikatakan. Nah kita ingin mencari yang lebih agar tadi difference, agar berbeda dengan yang lain. Ini yang kita harapkan. Kira-kira seperti itu. Mungkin bisa saya garis bawahi yang tadi harus ada peran orang tua, santriwati dan gurunya sendiri. Iya. Nah saya tahu ada apa yang triangle itu ya. Iya betul. Untuk mencapai satu titik target yang besar, kemudian ketiga hal itu untuk bekerjasama. Ini harus apa namanya? Harus kompak tadi. Makanya kita bahasakan satu frekuensi. Kalau satunya ke kanan, satunya ke kiri, satunya nggak bisa. Ya maka bagaimana agar itu on the track? Ya maka tadi controlling dan evaluasi itu penting di situ. Kontrol itu dalam rangka ayo kembali. Kenapa berhasil? Oh kayaknya kurang gini. Oke besok kita perbaiki yang ini. Itu namanya evaluasi. Ya. Oke kalau tadi kita talk about the musyrifah, santriwati, and the teacher, maybe for the last question ini Pak Budi. What is your message to them? I mean like from MBS, from EKOMBS to the musyrifat, santriwati, and the parents about the eco health. Oke, nah jadi kepada yang tadi baik untuk terutama di internal ya EKOMBS, para musyrifat dan bagian asrama dan sebagainya, ustadz-ustadzanya, ya mari kita berkolaborasi, berkomitmen. Ya, apa yang kemudian kita sudah rancang di EKOMBS ini kita jalankan dengan baik. Tentu sekali lagi karena mungkin ini bisa dikatakan adalah out of the box. Jadi luar biasa, di luar kebiasaannya. Ya kadang di luar apa namanya comfort zone, di luar zona nyaman. Ya maka tentu sekali lagi butuh perjuangan, butuh effort. Itu yang penting ya. Mari ya sekali lagi kita berjibaku bersama-sama ya saling menguatkan ya maka untuk mencapai tadi mimpi besar dari EKOMBS. Nah yang kedua bagi santriwati harus kita sadari bahwa apa yang kita rancang itu bukan hanya untuk kepentingan EKOMBS tapi untuk kepentingan semuanya. Nah maka harapannya nanti santriwati itu ketika belajar di EKOMBS dan melakukan kebiasaan seperti yang kita rancang itu ya mereka menjadi semacam agent, agent of change. Begitu. Jadi agent of change bukan hanya sebatas jargon saja, tapi harus diimplementasikan. Ya nanti ketika mereka kembali ke rumah keluarga mereka implementasikan. Begitu. Itu secara tidak langsung ya tadi mereka menjadi semacam ya tadi agen-agen bagaimana. Nah kemudian bagi orang tua ya bahwa ya mari kita dukung, kita percayakan putri panjenengan itu ketika di sini berikan keikhlasan, harus ikhlas bahwa apa yang sudah kita rancang di sini kemudian dilaksanakan oleh Ananda ketika di MBS maupun juga nanti di rumah itu dalam rangka adalah sebenarnya bukan hanya untuk hari ini, untuk tapi untuk yang ada ya
untuk apa namanya ya? Untuk Masa depannya. Ya. Nah, tentu juga ini sekali lagi butuh dukungan masyarakat secara luas. Kalau misalnya dari internal kita, SDM kita sudah support, kemudian santriwati juga, ya tentu kita tuntut keikhlasan juga ya untuk belajar bersama, berproses bersama. Orang tua juga begitu mengikhlaskan berproses bersama, termasuk nanti butuh dukungan dari para stakeholder, termasuk masyarakat secara umum. Saya yakin mimpi besar ya, masalah lingkungan dan kesehatan, isu-isu lingkungan ya secara global itu bisa kita kita cari solusinya dengan baik. Kalau sekali lagi betul saya setuju tadi, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan saat ini kapan lagi? Kan begitu ya. Ini mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Nikmat yang sudah diberikan oleh Allah itu kita maksimalkan potensinya, yaitu tadi untuk kan kita niatkan semuanya untuk beribadah. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyampaikan di dalam satu ayat itu bahwa janganlah kalian itu melakukan kerusakan di muka bumi. Jangan. Ya, itu harus kita yakini. Ini adalah firman Allah. Maka harus kita coba lakukan, kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka mulai dari Eko MBS ini harapannya nanti menular kepada masyarakat luas. Begitu Bu Nabila. Masya Allah, ya. Luar biasa sekali. Mungkin yang saya garisbawahi itu buat teman-teman kita untuk coba menghilangkan stigma-stigma tentang pondok pesantren itu. Pasti kalau belum sakit nggak mondok. Oke, mari kita let's raise the awareness about if we school in like Islamic private school, we can be healthy and we can aware to our environment. Okay. Mungkin untuk closing statementnya ya Pak Uri, satu kata untuk Eko MBS, satu kata yang mewakili. Ya, satu kata untuk Eko MBS itu adalah kita satu kata itu satu kata Eko MBS buatlah perubahan. Oke, dua kata buatlah perubahan. And start from us and start right now. Oke, saya biasa sekali perbincangan our podcast today. So it will close our podcast dengan motto start from us and start right now. Okay, see you next time, guys. Terima kasih Pak Uri untuk kehadirannya di sini. Sama-sama. So see you in another time. Wassalamualaikum.